Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Ica Dwi Rahmawati dengan NIM 2021 DP016. Dan yang kedua, Puput Rian Rahayu dengan NIM 2021 DP029. Yang ketiga, Riri Nur Hassana dengan NIM 2021 DP031. Yang keempat, Dia Puspikasari dengan NIM 2021 DP043. Menurut Arnold Knikel dalam bukunya Basic Problem in International Fiscal Law pada tahun 1979 membedakan pengertian pajak berganda dalam arti luas (wider sense) dan pajak berganda dalam arti sempit (narrower sense). Pajak berganda dalam arti sempit terjadinya beberapa kali pemajakan terhadap suatu subjek atau objek pajak dalam satu administrasi pajak yang sama. Pajak berganda tersebut dapat disebabkan oleh pemajakan penguasa tunggal, singular power, atau oleh berbagai lapisan administrasi, plural power. Pajak berganda dalam arti luas. Pajak berganda meliputi setiap bentuk pembebanan pajak dan pungutan lainnya lebih dari satu kali yang dapat berganda atau double taxation atau lebih multiple taxation atas suatu fakta fiskal, subjek atau objek pajak. Pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi pajak berganda internal, domestik, dan internasional. Untuk yang selanjutnya, pajak berganda dikelompokkan menjadi dua, yaitu satu, pajak berganda yuridis atau juridical double taxation, dan pajak berganda ekonomi atau economic double taxation. Juridical double taxation, pajak berganda terjadi apabila penghasilan yang sama dikenakan pajak oleh dua negara yang berbeda. Contoh, tuan A yang berdomisili di negara A mendapat penghasilan dari negara B. Untuk yang kedua, economic double taxation, pajak berganda terjadi apabila terjadi pemajakan atas penghasilan yang sama yang diperoleh oleh dua subjek yang berbeda. Contoh, tuan A mendapat gaji sebagai karyawan maka akan terpotong PPh 21. Kemudian tuan A membeli BKP, barang kena pajak ke tuan B maka akan dipungut PPN. Untuk yang selanjutnya, penyebab terjadinya pajak berganda. Prof. Rahmat Sumitro menjelaskan bahwa ada beberapa sebab yang menimbulkan pajak berganda internasional, yaitu satu, subjek pajak yang sama dikenakan pajak yang sama di beberapa negara yang dapat terjadi karena A. Domisili rangkap, B. Kewarganegaraan rangkap, C. Bentrokan asas domisili dan asas kewarganegaraan. 2. Objek pajak yang sama dikenakan pajak yang sama di beberapa negara yang berbeda. Untuk yang ketiga atau yang terakhir, subjek pajak yang sama dikenakan pajak yang sama di negara tempat tinggal berdasarkan asas worldwide income, sedangkan di negara domisili dikenakan pajak berdasarkan asas sumber. Penghindaran pajak berganda internasional. Terdapat dua upaya untuk menghindari pajak internasional. Yang pertama, tax treaty, persetujuan penghindaran pajak berganda, yang mana persetujuan ini adalah perjanjian antar dua negara untuk menghindari pajak. Yang kedua, kredit pajak luar negeri, yaitu jumlah pajak yang dibayarkan luar negeri dapat dijadikan pengurang pajak penghasilan secara keseluruhan. Menurut Gunadi, terdapat tiga cara untuk menghindari pajak berganda internasional. Yang pertama, cara unilateral atau sepihak. Cara ini dilakukan dengan memasukkan ketentuan untuk menghindari pajak berganda dalam suatu negara dengan suatu prosedur yang jelas dan memiliki kekuatan hukum. Yang kedua, cara bilateral antar dua negara, dilakukan melalui suatu perundungan atau dua negara yang berkepentingan. Yang ketiga, cara multilateral beberapa negara serentak, dilakukan melalui suatu perundungan multilateral oleh lebih dari dua negara yang berkepentingan untuk menghindarkan terjadinya pajak berganda. Implikasi penghindaran pajak berganda. Dampak yang ditimbulkan akibat pengenaan pajak berganda. Yang pertama, memberikan tambahan beban ekonomi terhadap pengusaha. 2. Dengan adanya perluasan usaha kemancanegaraan akan mengundang resiko terkena pemajakan berganda. 3. Memicu ekonomi global dengan biaya tinggi dan menghambat mobilitas global sumber daya ekonomis. Pemberian keringanan dalam bentuk
pembesaran atau expansion baik objek pajak maupun pajak dapat mengeliminasi secara tuntas karena pemajakan hanya dilakukan oleh negara sumber. Pelepasan perpajakan oleh negara domisili menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara tersebut dari penghasilan negara. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.